Hai, welcome back semuanya. Sebagai orang yang punya banyak keresahan, gue sering banget tuh nulis quotes-quotes bagus di HP gue sendiri. Tapi entah kenapa kadang gue juga bingung sendiri dengan apa yang gue tulis. Mari kita bahas di episode kali ini. Hai, welcome back semuanya. Welcome back lagi CVV. Apa kabar dengan minggunya? Baik, apa kabar Hari? Anda hari ini terlihat sangat fresh sekali. Wow. Semakin cakep deh gue liat CVV akhir-akhir nih. Lu lagi perawatan atau gimana gitu? Enggak, mungkin karena rambut gue tambah panjang aja. Jadi ada yang komen gitu. Kok mukanya berubah ya? Enggak, mukanya tetap kayak gini. Rambutnya yang berubah. Karena kan gue awalnya rambutnya panjang, terus kan sempat pendek banget kan. Terus ya ini namanya bertumbuh aja rambutnya ya. Berarti rambut panjang itu mempercantik seseorang ya? Konklusinya kalau gitu. Mungkin buat dia lebih cocok kalau melihat aku rambut panjang kali buat orang itu. Asik. Tapi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu untuk semua listeners kita. Karena by today, hari ini kita rekaman, kita udah mencapai 1000 subscriber. Kok gini ya? Finally. Thank you banget buat teman-teman yang udah support kita, nge-subscribe kita dan dengerin kita. Ya semoga apa yang kita bagiin di sini ya bisa bermanfaat lah. Dan thank you banget untuk subscribernya. Jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin baru masuk atau baru lihat podcast ini, jangan lupa subscribe juga. Karena kita bikin podcast seputar tentang quarter life crisis. Dan mostly itu tentang keresahan-keresahan kita melalui proses pendewasaan ini. Benar gak Ci? Ya mungkin itulah kenapa banyak yang bilang kontennya relate banget gitu ya. Karena itu masalah kita. Iya, sebenarnya kita bikin real, podcast ini kita pengen mencurahkan keresahan aja. Kita pengen mendiskusikan keresahan aja. Solusinya ya nanti kita diskusin pada saat ini. Belum tentu ada solusinya sebenarnya. Iya benar. Jadi sebenarnya podcast ini itu bukan podcast yang self help atau gimana. Kita bukan mentor profesional gitu untuk masalah quarter life crisis. Tapi ya ini mostly semuanya sih berhubungan dengan keresahan yang pernah kita alamin aja. Dan kita berbagi di sini juga semoga sih orang-orang yang mungkin sedang mengalami yang namanya quarter life crisis, keresahan dan lain sebagainya, ya teman-teman udah punya point of view baru lah atau insight baru setelah mendengarkan ini. Bener, karena kemarin tuh ada yang komen gini ya, kakaknya buka konsultasi gak sih? Wow, psikiater. Iya, sebetulnya gue pernah maksudnya kayak konsultan, tapi kan ya sebenarnya kan semua orang bisa konsultan, tapi kan gue nggak pernah mengakui gue punya license dan segala macam. Gue obvious ngomong gue nggak punya license. Iya, gitu. Kita tidak punya license, apalagi gak saya. Gue nggak pernah claiming apapun gitu loh. Nah, tapi sampai di titik ini gue merasa gue lebih nyaman untuk kalau kalian memang mau diskusi, gue nggak buka konsultasi untuk berbayar dan segala macamnya lagi. Jadi udah masuk ke grupku aja. Kalau kalian mau ngobrol silahkan ngobrol sama aku di situ aja. Ataupun gitu. Jadi nggak komen. perlu yang kayak nggak perlu janjian, nggak perlu apa, karena aku memang pingin lebih ke diskusi aja gitu daripada lu bayar konsultasi. Gue nggak yang kayak gitu. Itu untuk menjawab ada yang nanya gitu. Iya benar. Tapi kan biasanya di podcast ini kita selalu kasih insight kita kan mengenai keresahan-keresahan yang mungkin udah kita hadapi sebelumnya, masalah-masalah yang pernah kita hadapin dan cara kita menyikapinya itu kayak gimana. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya teman-teman kita yang ngedengerin podcast kita menganggap kita itu adalah konsultan atau psikiater yang memberikan self help quote gitu. Gimana tanggapan lu kalau misalnya orang-orang atau pendengar kita menjadikan apa yang kita bicarakan, menjadikan itu quotes yang menuntun mereka untuk keluar dari masalah mereka. Menurut lu apakah itu menurut lu gimana? Tanggapan lu gimana? Pertama-tama kalau lu nanya sama gue pribadi ya, apakah gue merasa kayak ini adalah sebuah tuntunan kebenaran untuk
ribuan misal subscriber itu juga 1.000 orang lebih untuk keluar dari masalahnya, apakah gue merasa kayak gitu? Enggak. Karena gue tidak merasa, bukan berarti gue nggak melakukan hal yang nggak benar, tapi maksudnya gue tidak merasa gue adalah sebuah kebenaran mutlak gitu. Itu menurut gue. Jadi maksudnya gimana ya? Apakah yang kita lakukan di sini itu kita rasa benar? Iya. Tapi apakah kita adalah kebenaran? Not really gitu maksudnya. Kalau misalnya yang dengerin menganggap kita sangat benar, menurut lu itu dia. Sampai batas di mana tuh? Menurut gue pertama-tama itu adalah kebebasan. Itu adalah human rights-nya dia untuk melakukan apapun yang dia yakini benar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi izinkan gue dan Hari, atau setidaknya gue mewakili Hari untuk ngomong bahwa selalu ciptakan ruang untuk keraguan pada apapun yang kalian dengar, termasuk pada omonganku dan Hari gitu. Maksudnya, meskipun kita berdua juga riset dan segala macamnya, tapi kami manusia biasa gitu. Jadi nggak usah yang terlalu dikagumi atau gimana, enggak. Cuma kalau memang ada kata-kata yang kalian rasa cocok dan menolong, that's a good thing gitu. Kita juga ikut seneng kalau itu bisa relate atau menolong. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah, that's not the whole truth of the world. No. Ya benar. Jadi sebenarnya podcast hari ini tuh terinspirasi dari gue sendiri sih. Karena kan gue cukup banyak keresahan gitu ya. Jadi dengan banyaknya keresahan, gue tuh sering mencoba untuk mencari cara gimana caranya mencari jawaban dari keresahan gue. Nah, cara gue mencari jawaban biasanya adalah dengerin podcast, baca buku walaupun bukunya tidak banyak, beberapa. Gue lebih sering dengerin podcast, terus nyari tokoh atau ulama nggak ya? Tokoh deh, lebih tepat ke tokoh yang gue percayai omongannya untuk bisa menuntun gue untuk menyelesaikan keresahan gue itu. Nah tapi gue pernah di posisi dimana ketika gue mempercayai seorang tokoh ataupun ucapan dari seorang yang gue percaya itu, malah ketika gue jalani itu gue malah bingung sendiri. Kok ternyata seperti ini ya? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang tokoh itu ucapkan? Kenapa beda banget dengan apa yang gue alami sendiri? Jadi apa gunanya dong semua hal yang gue dengerin selama ini tentang tokoh itu? Sebenarnya udah pernah kita singgung juga di episode beberapa sebelumnya ya. Lupa episode berapa. Bahwa menurutku semua orang boleh punya opini. Dan opini itu pasti datang dari latar belakang hidupnya dia dan pengetahuan dia dan pengalaman dia dan sekitarnya dia, semuanya lah apa yang dia jalani gitu. Ketika kamu mendapatkan esensi atau ekstrak dari pemikiran dia dan kamu kemudian mencoba untuk menerapkan itu di konteks yang berbeda gitu ya, tentu saja akan ada kemungkinan itu tidak relate gitu, nggak applicable gitu maksudnya. Itu kan maksudmu kayak nggak bisa diaplikasikan gitu ya untuk masuk ke hidupmu. Menurutku itu hanya karena ya apa yang dia omongin sama apa yang lo jalani itu dua hal yang berbeda. Tapi bukan berarti apa yang dia omongin salah atau apa yang lo jalani itu tuh kemudian mematahkan omongan dia atau gimana. Enggak, menurutku ya udah memang situasinya nggak yang tepat untuk diterapkan aja. Mungkin gue kasih konteks atau contoh supaya lebih kebayang ya. Ini misalnya ini yang sering gue dengar dari orang-orang yang mentor, apalagi yang berhubungan dengan bisnis ataupun money. Mereka tuh selalu bilang kayak gini, hidup itu sebenarnya perlu uang. Kalau misalnya lo punya uang, orang tua lo pasti bangga sama lo. Bayangin kalau misalnya lo punya uang yang banyak, orang tua lo tuh gak usah kerja lagi. Lo bisa bawa orang tua lo tuh jalan-jalan kemana aja yang mereka mau. Orang tua lo tuh gak usah capek-capek kerja. Cuman dengan lo punya uang, dengan lo melakukan hal ini nih misalnya, dan lo bisa menghasilkan banyak uang dari sini, ya orang tua lo tuh bakal bangga sama lo. Mereka bakal menceritakan lo ke tetangganya, ke teman-teman tongkrongannya. Tapi kenyataannya adalah ada situasi di mana ketika gue menghasilkan uang, tapi orang tua itu entah kenapa orang tua gue itu tidak bangga sama sekali. Bahkan ketika gue berintensi untuk meminta mereka, ma pa kan gak usah kerja terlalu keras deh, kan gue udah bisa ngasilin duit nih. Kalian gak usah berusaha sekeras itu, karena kan kalian juga udah berumur kan. Jadi intensi gue baik sebenarnya, tapi ternyata mereka menganggap itu apa ya,
tidak menganggap hal itu sesuatu yang spesial gitu. Dan gue kira dengan mempunyai uang itu gue bisa membahagiakan orang tua gue, membawa orang tua gue itu jalan-jalan kemana-mana. Ternyata mereka itu sendiri nggak mau. Yang which is pada awalnya tuh gue dikasih tahu bahwasannya, oh kalau misalnya lu punya duit, lu bawa orang tua kalian jalan-jalan, mereka bakal bahagia. Ternyata ketika gue berintensi untuk mengajak mereka jalan-jalan ke suatu tempat, mereka malah nggak mau. Itu suatu yang sangat aneh gitu menurut gue. Lo bingung ya? Ya gimana sih katanya gimana pasti sih? bisa gitu. Iya. Itu kayak misleading sekali. Jadi gimana dong itu? Mungkin gini ya, pertama dia tuh kan coach bisnis ya. Dia tuh kan harus membuat omongannya dipercaya orang untuk kemudian orang mau mendengarkan omongan dia gitu kan. Nah, yang paling gampang untuk dijual di Indonesia ini adalah soal hubungan sama orang tua kan. Karena itu adalah sesuatu yang membuat itu kan soal culture ya. Kayak bahwa di kita tuh kayak anak yang berbakti itu adalah nomor 1 top tier gitu. Adalah hal yang harus dicapai oleh semua anak gitu. Sehingga kemudian itu adalah hal yang itu adalah kebutuhan emosional yang paling gampang dijual gitu oleh orang-orang. Dan mereka menggunakan itu gitu. Jadi kita bisa mengerti lah dia datang dari mana omongan itu kira-kira kayak. Pertama mungkin itu adalah pengalaman dia. Itu adalah pembelaan yang paling besar ya kayak. Pengalaman dia itu membuat dia menjadi anak yang paling berbakti karena misalnya bisnisnya sukses dan segala macamnya, dia pengen orang-orang merasakan itu juga. Kedua, mungkin ya karena dia memahami market Indonesia gitu. Orang-orang nih kebanyakan orang tuh pengen, ya aku pengen orang tua aku gak kerja lagi karena aku lihat mereka kerja keras panjang umurnya gitu. Gitu lah. Gitu. Nah, yang ketiga, mungkin itu adalah cara pikir paling cepat dan paling simpel gitu. Oke, tapi paradoksnya adalah ketika kita berusaha untuk mencari yang namanya uang itu dengan tujuan untuk pengen buat kita orang tua kita bahagia secepatnya, paradoksnya adalah kita bisa jadi menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan duit itu. Dan bisa aja cara yang kita untuk mendapatkan duit itu berbahaya ataupun tidak benar gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang misleading kan. Paradoks sekali ketika kita bertujuan untuk pengen keluar dari keresahan, malah kita mendapat masalah baru nih. Ya gini, ya benar omonganmu. Jadi semua hal di dunia itu kan pasti punya dua sisi ya. Iya. Kayak apapun itu kan pasti punya ujung yang bisa digunakan untuk menyakiti sana dan menyakiti sini gitu. Jadinya kayak tadi kamu bilang. Iya, kayak pedang bermata dua. Jadinya kalau misalnya kamu nanya sama aku kan agak susah. Jadi gini, orang yang ngomong bisnis, orang yang ngomong soal coach bisnis tadi kan tujuan dia memang untuk membuat kamu, ya intinya tuh ini adalah salah satu hal yang positif untuk membahagiakan orang tua, which is true gitu kan. Tapi kalau kemudian kamu salah mengartikan itu menjadi sebuah pokoknya intinya adalah berarti orang tua tuh cuma butuh uang gitu ya. Sehingga kemudian berarti intinya kalau gue memenuhi kebutuhan mereka, artinya udah pasti mereka bahagia gitu kan. Iya benar. Apakah orang yang ngomong itu salah gitu? Apakah orang yang ngomong kayak bahagiakan orang tuamu dengan kamu sukses bisnis dan segala macam? Nggak salah. Oke. Nah, pertanyaannya kan kemudian cara penerjemahan dan interpretasinya ini yang kemudian bermasalah toh. Iya, menjadi pedang bermata dua. Iya, karena orang itu kan kemudian menerjemahkan itu sebagai sebuah panduan sebagai sebuah pegangan bahwa untuk memvalidasi dia boleh melakukan apa saja karena omongan itu gitu. Iya, dan ditranslate secara bulat-bulat, tidak difilter dulu mungkin. Balik lagi, aku tidak akan menyalahkan orang yang ngomong karena yang ngomong itu kan juga itu adalah opininya dia dan basicnya tuh tidak salah, tujuannya, intensinya mungkin semua tidak salah. Nah, menurutku interpretasi orang ini pun tuh sebetulnya tidak salah ya karena dia kan boleh punya interpretasi apapun. Oke. Kembali lagi tergantung sama actionnya dia tuh apa gitu loh. Kalau actionnya dia tuh menyakiti orang, itu udah pasti salah lah gitu loh. Berarti kalau misalnya konsekuensi dari apa yang dia tahu dan apa yang dia pelajari itu membahayakan seseorang ataupun merugikan banyak orang, itu hal yang salah. Salah lah. Kalau misalnya kamu gini, kalau kamu cuma punya pemikiran gitu ya, terus kayak, berarti kayak gini gitu. Ya kamu boleh namanya otak tuh kan liar ya pemikirannya ya gitu. Tapi kalau misalnya kemudian omongan orang kamu jadikan validasi untuk kamu menyakiti orang lain, kayaknya nggak adil juga ya untuk yang ngomong itu gitu loh. Kayak nggak adil untuk kamu menyalahkan omongan dia untuk kemudian memvalidasi tindakanmu menyakiti orang kan
nggak gitu loh translate-nya, terjemahannya kan nggak kayak gitu. Berarti emang omongan dari mentor-mentor ataupun orang-orang yang konon katanya memberikan self-help quote itu harusnya kita filter dengan bagus dulu, baru kita terima. Jangan diterima serta-merta begitu aja. Sebelum kita memfilter apa yang kita terima, pertama orang itu sendiri biasanya tuh terbagi menjadi dua golongan, bagaimana dia menyikapi atau bagaimana hubungan dia dengan self-help quotes ini loh Hari. Oke. Kita definisikan dulu lah ya. Self-help itu kan sebenarnya kan self-help quote. Berarti kan kata-kata yang bisa membantu kamu untuk menolong dirimu sendiri gitu kan. Yes. Wow. Artinya orang-orang yang mencari self-help quotes itu kan dia tahu bahwa dia lagi punya masalah. Sepakat nggak kita? Iya. Karena dia butuh ditolong, dia sadar nih dia butuh ditolong. Nah, sikap seseorang terhadap sebuah pertolongan itu kan beda-beda ya. Biasanya tuh terbagi menjadi dua. Ada orang yang dia tahu dia tuh butuhnya apa, dia butuh ditolong di mana, terus kemudian dia tahu harus mencari siapa, dan dia membutuhkan pertolongan macam apa. Nah, orang-orang yang punya hubungan semacam ini ke self-help coach itu artinya dia cuman, gue lagi punya masalah, gue cari jawabannya, oke, gue pelajarin, oke, gue ngerti, gue lanjut menjalani hidup gue gitu. Yes. Ada yang kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh kan berarti kan artinya dia belajar, terus kemudian dia terapkan, ya kayak kamu lah mungkin, kayak kamu kan. Kamu belajar, kamu terapkan, loh ternyata nggak cocok gitu kan, ya udah gue cari lagi gitu kan berarti. Kayak gitu. Jadi kan kayak ya udah tinggal belajar, diterapkan, cocok nggak cocok, coba lagi gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke trial and error ketika kamu punya masalah gitu. Nah, tapi ada juga golongan orang yang kalau gini, kamu pasti punya dong temen yang kayak kalau ditolong, gitu, dia tuh bukannya kemudian berusaha menolong dirinya juga. Dia tuh malah kayak menggantungkan sepenuhnya pada orang yang nolong ini, nangkep nggak? Pasti ada dong, kayak orang-orang yang kayak kalau ditolong tuh malah kayak katanya lu mau ngebantuin gua, parasit ya lu harus ngebantuin semuanya dong gitu. Terus gue kayak, terus kita kan jadi kayak, ya gue tolongin sih, tapi nggak kayak gitu nggak sih, kayak gitu loh maksudnya. Parasit ya ada jadi. Kan pasti orang-orang kayak gini. Iya, nah pertama orang itu kan berarti kemungkinan tidak bisa menolong dirinya sendiri banget nih ya. Dia tidak punya kemampuan untuk menolong dirinya sendiri sama sekali. Kedua, akhirnya makanya dia menggantungkan pertolongan dari orang lain. Nah, orang-orang kayak gini tuh biasanya juga nggak bisa mendeteksi masalah dia tuh apa gitu loh Har. Ya karena dia nggak bisa menolong dirinya sendiri to the level kayak dia bahkan tidak bisa membaca masalah dia tuh apa. Dia mencari kalau dia orang nggak bisa lain. membaca, ya dia bahkan nggak bisa membaca masalah dia. Ya kalau dia datang ke orang, ya orang juga bingung dong. Ya lu butuh pertolongan apa, kan pasti bingung dong. Kayak lu nggak, ya ada orang lari-lari ke lu, gue butuh ditolong apa, nggak tahu, ya kan bingung dong kayak gitu. Nah, orang-orang kayak gini, ini kemungkinan tuh memperlakukan self help quotes itu kayak semua, dia tuh bakal nggak tahu dia tuh harus nyarinya apa, kemana, dan seperti apa, sehingga apapun yang dia terima tuh bakal ditelan mentah gitu loh sama dia. Nggak tahu cara menggunakannya bahkan ya. Iya, bahkan dia nggak tahu ya, kayak tadi kamu ngomong dia nggak tahu cara filternya, dia nggak benar-benar ngerti mana yang dia butuh, mana yang dia enggak, ditelan semua mentah. Nah, ketika kamu ketika kamu menelan semua mentah-mentah, kan kembali lagi ya, self help quotes itu kan kamu datang mencari itu karena kamu merasa punya masalah. Nah, ketika kamu menelan semuanya mentah-mentah, kamu akan merasa kamu sangat bermasalah dong Hari. Ya kan, self help itu kan membuat kamu sadar kamu punya masalah gitu. Nah, ketika kamu menelan semuanya, ya kamu akan sadar kamu tuh manusia yang sangat bermasalah. Nah, semakin kamu merasa kamu bermasalah, semakin kamu nyari self help quotes lagi, terus semakin gak ada berhentinya gitu loh. Hubungannya malah toksik, malah terakhirnya gak jelas gitu. Nah, itu akan balik lagi ke yang tadi kamu bilang. Berarti kita harus bisa memfilter sih. Sebelum memfilter, pertama-tama kamu harus tahu dulu kamu tuh masalahnya tuh apa menurutku. Cara taunya gimana tuh? Nah, kalau cara taunya tuh balik lagi adalah apakah pertama kamu tuh punya cukup pengetahuan dan pengalaman dan kemampuan untuk mendeteksi masalahmu tuh apa gitu. Kira-kira tuh apa? Gampangnya kalau misalnya kamu rasa nggak enak badan gitu ya, ya mirip-mirip lah physical dan mentally. Kalau kamu rasa nggak enak badan, kira-kira kamu bisa nggak menghipotesis atau mendiagnosis dirimu sendiri, kamu tuh kira-kira kenapa gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu kan, kamu tinggal ya misalnya pesan obat di apa tuh yang di Halodoc gitu misalnya, kamu udah bisa langsung ngerti gitu kan, tinggal beli obatnya. Nah, tapi kalau kamu nggak tahu kamu tuh kenapa, kan kamu kan harus mencari tahu ke orang yang lebih tahu, ya kan? Yes. Untuk setidaknya tuh mendefine dulu masalahmu tuh apa gitu loh. Nah, ya kamu bisa berbagai cara.
Ya kayak sama kayak kalau pusing ya mungkin kamu ke apotek nanya kayak saya kayak gini obatnya tuh apa. Nah menurutku tuh juga kayak gitu. Nah nanti setelah kamu tahu masalahmu apa lah baru kamu punya kemampuan untuk melakukan self help menurutku. Tapi dengan seperti itu aja itu kayak pedang bermata dua juga gak sih Ci? Kalau misalnya kita diminta untuk bisa mendiagnosis diri kita sendiri, bukannya nanti jatuh-jatuhnya kita menjadi self-diagnose yang sesuatu yang berlebihan gitu. Misalnya kayak mental health. Kan ada orang yang meng-self-diagnose mereka seperti PTSD, terus ADHD. Bener gak sih? Dan lain sebagainya. Bipolar, ADHD. Iya, bipolar dan lain sebagainya. Itu kan kayak pedang bermata dua juga, Ci. Jadi Iya. gimana caranya kita bisa lebih berhati-hati dengan menerima self-help quote yang kita dengar ataupun insight-insight yang mungkin kita dengarnya dari toko-toko penting gitu, toko agama, ulama atau lain sebagainya. Gimana caranya kita bisa lebih berhati-hati lagi tuh? Dan supaya kita nggak self-diagnose diri kita sendiri. Balik lagi tadi aku bilang kayak kalau kamu punya kemampuan untuk melakukan itu ya lakukanlah gitu. Tapi kalau kamu memang merasa belum punya kemampuan, jangan ya sok self-diagnose justru akan bahaya. Iya. Jangan Ya, sok kalau tahu kamu ya. memang belum punya kemampuan itu akan leading to something very dangerous kan kayak kamu bilang. Jadi ya udah mendingan kalau memang kamu merasa tidak. Kalau misalnya kamu googling terus kemudian jawabannya itu ternyata masuk ke hutan rimba gitu ya, ya mendingan kamu menarik diri, nanya ke orang yang lebih tahu. Nah orang lebih tahu kan macam-macam ya. Sekarang tuh kan ada banyak konsultasi psikologi. Dan jangan bilang kalau kalian terhalang biaya ya. Aku sudah riset dan aku sudah jawab di TikTok untuk ngomong bahwa ada caranya gratis dari pemerintah gitu. Jadi maksudnya kan ada caranya untuk kita mencari tahu mana batasan yang paling tepat gitu kan. Tapi ya balik lagi kayak kamu bilang, gimana kalau misalnya orang itu tuh bahkan tidak tahu mana yang harus dipilah sama sekali terus kemudian ditelan gitu ya. Iya. Ya itu balik lagi ke kemampuan kita untuk menahan diri dulu, yang kayak kita bahas beberapa minggu lalu, untuk menahan diri dulu. Jangan langsung take action tuh emosi sesaat itu ya. Yes, jangan langsung kayak apa yang kita tahu cuman satu, kesimpulannya tuh udah kayak satu buku gitu. Lu cuman baca judulnya, lu tahu isi satu buku, kan nggak mungkin dong gitu loh. Jadinya ya self help quotes itu kan cuma ringkasan dari sekian. Tapi gue juga suka, kayak gue suka tulisannya Friedrich Nietzsche, gue suka Charles Bukowski, gue suka. Tapi itu pun balik lagi ke tergantung konteksnya ya gitu loh. Jadi ya bisa ya juga harus pintar-pintar milih gitu. Bisa juga dengan kita tidak langsung mempercayai dari satu tokoh ataupun satu referensi aja nggak sih Ci? Kita harus bisa belajar dari banyak referensi yang ada gitu. Jadi jangan cuman kita lihat satu referensi terus kita percaya gitu aja. Dengan kita punya banyak referensi lain, kita kan bisa tarik benang lurus tuh. Oh ternyata ini di kasus lain juga seperti ini. Oh ini kayaknya bener deh. Mungkin gue kayak gini. Mungkin caranya memang seperti ini. Ya, memperkaya ensiklopedia kita ya. Benar. Iya, bener lah. Cross check itu selalu dibutuhkan juga tuh. Kayak cross checking. Oh kayak gini ternyata salah. Terus kayak gini. Kemudian dari itu semua kan kemudian ngumpul di satu kolam, ya udah kita tinggal pilih aja mana yang lebih cocok sih. Iya benar. Dengan cross check itu bukan hanya dengan diri kita, tapi kita harus dengan cross check dengan banyak referensi lain. Jangan hanya mempercayai satu tokoh ataupun satu referensi sepercaya itu. Harus kita filter, harus kita recheck lagi dan coba kita aplikasiin. Dan kalau misalnya memang itu tidak applicable ke kita, ya kita harus cari cara lain gitu. Jangan self-diagnose, gue kena mental health nih kayak gini. Enggak seperti itu caranya. Kalau misalnya memang sesuatu itu udah out of your hand, cari ke orang yang profesional, yang lebih tahu. Bahkan kalau misalnya kamu tahu kan pasti kalau orang-orang sakit aja dia pasti kayak second opinion doctor, third opinion doctor. Oh iya. Gue pernah nonton Hospital Playlist. Kalau misalnya lu ingat, kan ada orang yang mau hamil tapi usia kandungannya itu masih 19 minggu gitu. Terus itu kan kalau lahir kan resikonya besar kan. Jadi ketika dia menemui dokter pertama, dokternya bilang, oh ini kalian udah gak punya harapan nih. Kalian harus siap-siap untuk say goodbye to the babies, untuk janinnya gitu. Tapi itu dokter favorit gue tuh. Iya. Tapi dia gak nyerah begitu aja. Dia coba cari referensi lain dan mencari dokter kedua.
dan ternyata berhasil gitu. Karena gini ya, siapapun yang kalian ikuti ya, mau aku Hari, aku podcast ini bukan aku sama Hari, podcast ini mau kalian ngikutin orang yang kalian percayai banget dan segala macamnya, itu tuh orang gitu loh. Kita juga bisa salah kok. Itu tuh manusia gitu loh. Jadinya kalau misalnya, jadi gimana ya, berikan dia ruang untuk salah gitu, sehingga kalian tuh gak kaget-kaget banget ketika dia salah gitu loh ya kan. Karena dia manusia aja gitu. Kalau misalnya kalian dari awal udah sadar itu ya, ketika dia salah itu kalian cuma kayak oh ya udah dia salah di sini, tuh bukan berarti dia salah semuanya juga. Yes, gitu. itu benar juga, benar banget. Bukan berarti satu kesalahan dari orang itu merepresentasikan seluruh orang, dia itu orang yang seperti apa. Bisa aja ya dia hilaf mungkin dan melakukan kesalahan, dan itu wajar banget. Iya, jadi maksudnya ya sama kayak berikan ruang ke diri kita untuk salah, atau berikan ruang ke diri kita untuk ragu sama diri kita sendiri. Yes. Ya berikan juga porsi untuk orang lain salah aja gitu loh. Ya, jadi ini benar banget. Gak usah terlalu tegang, sepaneng gimana banget, ya udah dengerin aja buat referensi. Kalau bener ya diambil, kalau enggak ya dibuang gitu. Jadi ya udah gak usah terlalu sepaneng banget gitu, santai aja. Supaya kita juga enggak judgmental terhadap orang-orang di sekitar kita juga. Oh iya benar, ya benar kayak semua yang dia lakuin kayak salah gitu. Padahal dia menilainya cuma dari kesalahan kecil. Ya capek banget loh hidupnya gitu. Tapi di baliknya dia melakukan banyak kebaikan gitu. Tapi dia kelihatan salah hanya karena dia melakukan satu kesalahan. Itu bahaya juga sih. Capek banget lah. Jangan jangan perlelah diri hidup dan kalian hanya karena kalian berusaha untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi orang ini tuh bener dengan kesempurnaan. Jadi apakah orang ini tuh bener untuk tak ikutin selamanya gitu? Percuma, karena jawabannya pasti enggak gitu. Jadi semakin kalian mencari tahu mana yang paling sempurna, stres loh. Gak Stop mungkin soalnya. looking for perfection gak sih? Iya, udah jadiin referensiin aja gitu loh. Yes, bener banget. Ya mungkin itu aja mungkin pesan buat kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang seperti saya yang punya banyak keresahan dan sering mencari banyak referensi untuk menemukan jawaban, ya kadang kalian bisa menemukan jawaban atas keresahan kalian, tapi kadang juga Anda bisa lost gitu dari semua jawaban yang kalian tahu. Jadi sangat penting untuk kalian bisa memfilter diri sendiri, memberikan ruang kalian untuk ragu, dan it's okay kalau misalnya kalian salah. Itu selalu kita tekenin gak sih? Ya kita semua tempatnya salah lah. Yes, benar banget. Dan mungkin itu aja episode buat hari ini. Semoga teman-teman bisa berhati-hati lagi sebelum mempercayai suatu pendapat dari satu orang. Dan itu aja buat hari ini, dan until next time. Bye-bye. Bye-bye. In love